Ya, baik. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Isidorus Triputra Costa, mahasiswa di Politeknik Gelbah Joko Modus, Prodi Akuntansi Perpajakan. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan eh, hasil kerja tugas laporan keuangan dari Stasi Hati Ahmad Kudus Tuan Yesus Roe tahun 2025. Baik, yang pertama, baik, di sini di data ini ada data mentah rekapitulasi keuangan kolektif dan pengeluaran Stasi Hati Amat Kudus tahun Tuhan Yesus Roe di tahun 2005. Jadi maksudnya data Ya. kita ini, Pak, ini merupakan data pengeluaran dan pemasukan Stasi Hati Amat Kudus Tuhan Yesus Roe selama periode tahun 2025. Uh, Oke. Baik, langsung ke jurnal umum. Di sini Hmm. jurnal umum ini, Pak, Coba klik jurnal umum dulu. Buka jurnal umum. jurnal umum ini Oke. mencatat transaksi yang terjadi. Maksudnya itu, Nah, contohnya di tanggal 1 Januari tahun 2025, di data mentahnya di hari Rabu tanggal 1 bulan 1 2025, ya. kolektif misa tahun baru transportasi imam. Hmm. Lalu di jurnal umumnya kolektif tahun baru itu di termasuk kas dan posisinya itu di debit Hmm. karena karena menambah. Lalu Kas. lalu transportasi imamnya itu posisinya itu di kredit karena Hmm. mengeluarkan Ah, kas. coba cek di apa itu, bos? Pendapatan kolektif di jurnal umum. Di jurnal umum Tanggal 1 juga tuh. tanggal 1, iya, Pak. Pendapatan di bawah kas itu. Coba perhatikan baik nulisannya di situ. Ini, Pak, Hmm. Itu pendapatan. maksudnya kolektif. Di kredit posisinya. Iya, Pak, karena itu di pendapatan. Iya, Di pendapatan akuntansinya tidak di itu. debit. Karena itu kan pemasukan tidak. Atau memang harus begitu dia. Jangan-jangan tertukar dengan Tidak, beban Pak. transportasi. Kalau di akuntansi itu pendapatan itu posisinya di kredit karena posisinya itu menambah kas. Oh, kredit menambah kas. Begitu juga sebaliknya dengan kas. Oh, berarti yang kas 736 itu kas di debit. Iya, Pak. Oke, baik. Lanjut. Lalu langsung ke buku besar saja, Pak. Oke, oke, oke. Setelah jurnal umum itu ada buku besar yang dimana maksudnya itu mengelompokkan transaksi ke akun masing-masing. Hmm. Dari transaksi 1 Desember sampai 1 Januari sampai sampai Masuk ke dengan atas. Terus, terus. 31 Desember. sampai 31 Desember. Hmm. Coba buka buku besar. Oke. Dari Tiga enam. kelompok akunnya itu ada kas
dari Hmm. periode tahun 2025 dari Januari sampai Desember. Hmm. Akun-akunnya itu ada kas, lalu ada akun perlengkapan, Hmm. Hmm. pendapatan kolekte, Oke. terus pendapatan dana dari 9 KBG, lalu pendapatan donatur, Eh, lalu ada akun beban transportasi imam, ya. lalu akun beban Jasa. jasa pelayanan iman, Hmm. beban stipendium stipendium iman, Imam nah. imam-imam, Ya. beban konsumsi, Oke. lalu ada beban Listrik. akomodasi, beban persembahan, beban Terus. transportasi pengurus, beban Terus. laundry, beban pemeliharaan Hmm. peralatan, beban dekorasi Natal, beban kegiatan umat, beban rapat evaluasi, dan yang terakhir ada beban cenderamata. Ya. Neraca. Lalu ada neraca saldo, tujuannya itu untuk memeriksa keseimbangan saldo debit dan kredit. Ya. Total kas 35 juta. Oke. Neraca saldonya Pak, maksudnya itu di debit dan kredit itu harus balance dia. Aha. Jadi untuk totalnya itu ini Pak, 61 juta 1 juta. di debitnya 61.429.500, lalu di kreditnya Ya. juga sama dengan di debit, Oh ya. harus sama-sama balance. Seimbang deh. Iya Pak. Oke. Lalu ada jurnal penyesuaian, menyesuaikan akun pada akhir periode. Mm-mm. Jadi beban perlengkapan itu Pak, jurnal penyesuaian pada beban perlengkapan itu di debit 1.307.000, Mm-mm. lalu perlengkapannya itu di kredit 1.000.000. 1.307.000. Ya. Kenapa dikatakan beban perlengkapan Pak? Karena beban yang habis dipakai selama 1 tahun Oh. periode tahun Oh iya ya. 2025. Oke oke. Lalu di neraca lajur membantu penyusunan laporan keuangan. Hmm. Jadi saya ambil di bagian neraca saldo, gabungkan di Jurnal. neraca lajur, kemudian jurnal penyesuaian, Oke. gabung ke neraca lajur, Ya. 1.307. Oke. neraca saldo setelah penyesuaian ini diambil dari hasil aset Terus. dari neraca saldo senilai 35.514.500. Ya. Kemudian total aset perlengkapannya itu aset bersihnya itu totalnya
9.608.500. Ya. Pendapatan kolektifnya 39.466.000. Lalu pendapatan dana dari KBG 9.835.000 dan pendapatan Ya. dana dari donatur 2.500.000. Oh. Total neraca saldo yang ini diambil dari neraca saldo setelah buku besar. Kemudian di neraca lajur totalnya itu balance 61.429.500. Ya. Kemudian neraca saldo setelah penyesuaian totalnya 1.500. 61.429.500. Begitu juga dengan kreditnya. Ya. Kemudian laporan laba ruginya totalnya 25.919.000, kreditnya Ya. 21.800.000, 51.801 Satu ribu. ribu dikurang 25 juta. 25.915.000, hasilnya 25.886.000. Ya. Ya. Artinya itu surplus 25.886.000. Artinya itu pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Pengeluaran. Berarti ini untung dari semua transaksi yang tadi. Oh. Oke. Lalu ada laporan laba rugi komprehensif, maksudnya itu menunjukkan pendapatan dan beban. Oh. Total pendapatan tanpa pembatas totalnya itu 51.801.000. Ya. Total dari pendapatan kolektif, pendapatan dana dari KBG, dan pendapatan dana dari donatur. Nah, tuh. Beban operasional tanpa pembatasnya itu totalnya 25.919.000. 19.000. Beban pendapatan dikurangi maksudnya Pak, pendapatan dikurangi beban sebesar 25.886.000. Ya. Terus? Terus ada laporan perubahan aset neto, Oke. yang dimana aset bersih di tahun sebelumnya, di tahun 2024, 9.628.500. Kemudian surplus tahun berjalan tahun 2025 eh, yang 25.886.000 ini di berarti saldo akhir semuanya itu 25.886.000. Oh ya. Kemudian laporan posisi keuangan menunjukkan aset, liabilitas, dan aset neto pada tanggal tertentu. Nah, aset kas ini 35.514.500. Ribu.
perlengkapan nol karena habis pakai, totalnya tetap Ya. sama dari kas. Yang berikut aset neto saldo awalnya 9.628.500, aset neto tanpa pembatas 25.886.000. Ini saldo awal tahun sebelumnya tadi 9.628.500, dan ini aset neto bersih Tambah. tahun 2025. Aset neto bersih tahun 2025 Ya. 25.886.000. Ya. Berarti Total. totalnya itu 35.514.500. Oh ya. Begitu juga dengan aset ini. Lalu yang terakhir ada laporan arus kas, menunjukkan arus masuk dan keluar kas. Surplus menjadi surplus yang tadi menjadi kas bersih dari aktivasi operasi sebesar 25.886.000. Yuk. Perubahan dalam aset neto surplus, artinya surplus. Kemudian beban transportasi. Kemudian ada beban pengeluaran selama tahun 2025, Sebesar. total semuanya itu 25.919.000. Kas akhir tahunnya tiga, jadi kas akhir tahun 2025 naik menjadi 35.514.500. Yuk. Berarti ini kas pendapatan setelah dikurangi dengan semua beban. Oh. Eh, Sekian presentasi dari saya, Pak. Mungkin ada pertanyaan dari Pak yang mungkin Bapak kurang kurang paham gitu. Oke, coba buka di awal apa tadi itu? Set. Pertama. Data tanya, Pak. Oke, bentar. Kalau penjelasan yang lain saya sudah paham. Coba lihat jurnal umum, Pak Kosta. Oke, saya mau tanya tentang ini. Eh, Debit dan kredit ini toh. Ya, Pak. Oke. Contoh, kas. Eh, Kas ini kan uang yang masih ada di kas tasi toh, di Iya, debit. Pak. Iya, Pak. Uang masuk Uang masuk 736.000. 736.000. Ah. Sekarang pendapat kolekte itu masuk di kredit. Iya, Pak. Coba itu lihat. Yuk, tanggal 1 Januari itu. Tanggal 1 Januari 2025. Betul, Pak. Di bawah kas itu, Di Babekas. uang yang sama, 736.000. Iya, Pak. Maksud saya begini, eh, mungkin ya bisa dijelaskan tentang 736.000 di debit dan 736 di kredit dengan uraian yang berbeda. Contoh, kas 736.000 di debit. Hmm. Bisa lihat di situ toh. Iya, Pak. Oke. Lalu kolektenya tetap 736.000, tetapi dia posisinya di Posisinya di kredit. kredit. Oke. Saya juga kurang paham secara akuntansi tentang transaksi seperti ini tuh. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana maksudnya itu. Sorry, Pak. Eh, Contohnya supaya lebih paham, kita jelaskan 736 yang ada di debit ini.
Terima Itu kasih, uang Mas. yang bagaimana itu? Terima kasih atas pertanyaan, Pak. Jadi begini, Pak. Kas itu memang di aturan akuntansinya, kalau dia ada uang masuk, posisinya itu di debit, Bibit. Yuk, pendapatan oh, itu kenapa posisinya di kredit? oke, Karena aturan akuntansinya itu untuk pendapatan memang posisinya harusnya memang pendapatan posisinya itu di kredit, hmm, pendapatan itu menambah modal ah, atau atau ekuitas dari pemilik oke, ya. yang